Suara lembut, hangat, ramah, tempo santai, tidak terburu-buru, gaya seperti sedang berbicara rahasia manis yang memikat, mood sedikit misterius tapi tetap menyenangkan dan menenangkan. Deadline menumpuk. Notifikasi tak henti-henti. Urusan rumah tangga, tuntutan ini, tuntutan itu. Pernahkah kamu merasa seperti sedang berlari maraton tanpa garis finish? Setiap hari bangun dengan rasa lelah yang belum hilang, kepala penuh pikiran, dan semangat yang kian menipis. Rasanya seperti baterai hidupmu sudah di bawah 10% tapi kamu terus dipaksa untuk on. Aku tahu perasaan itu. Aku pernah di sana. Terjebak dalam lingkaran setan kesibukan yang membuatku merasa kosong, jenuh, dan hampir menyerah. Aku pikir istirahat itu mewah dan me time itu cuma buang-buang waktu. Tapi bagaimana jika aku bilang, ada sebuah resep rahasia, sebuah me time yang bukan cuma sekedar bersantai, tapi sebuah investasi penting untuk kesehatan mental dan fisikmu. Sebuah me time yang anti gagal, yang bisa mengembalikan energimu, mencegahmu dari burnout dan membuatmu kembali bersemangat menjalani hari. Jika kamu merasa lelah, jenuh, dan butuh restart, maka video ini untukmu. Tetaplah bersamaku karena hari ini kita akan membongkar resep G2 Me Time yang efektif yang akan mengubah caramu melihat istirahat dan membimbingmu pada hidup yang lebih seimbang dan bahagia. Ini bukan sekedar teori, ini adalah perjalanan emosional yang akan membebaskanmu dari rasa bersalah saat istirahat dan membimbingmu pada kedamaian yang lebih otentik. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini, tempat kita berbagi cerita, inspirasi, dan tentu saja perjalanan menuju versi diri yang lebih sehat dan bahagia. Aku Hani, dan hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, terutama di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern. Me time anti gagal, resep G2 atasi burnout. Kita semua tahu pentingnya me time kan? Tapi seringkali kita salah mengartikannya. Kita pikir me time itu cuman rebahan sambil scroll media sosial atau nonton drama berjam-jam. Bukannya segar, malah kadang makin lelah atau merasa bersalah. Dan akhirnya kita tetap terjebak dalam lingkaran setan kelelahan yang berujung pada burnout. Nah, video ini hadir bukan untuk menghakimimu, tapi untuk memberimu panduan. Sebuah resep G2 yang sudah terbukti efektif yang akan membantumu merancang me time yang benar-benar mengisi ulang energimu, mencegahmu dari burnout, dan membuatmu kembali bersemangat menjalani hari. Siapkan secangkir teh hangat, duduklah dengan nyaman dan izinkan aku bercerita. Karena ini bukan hanya tentang tips, tapi tentang memahami kebutuhan terdalam dirimu dan memberikannya apa yang ia butuhkan. Sebelum kita masuk ke resep me time anti gagal, mari kita pahami dulu apa itu burnout. Burnout itu bukan sekedar lelah biasa teman-teman. Ini adalah kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional yang ekstrim yang disebabkan oleh stres berkepanjangan. Rasanya seperti kamu sudah memberikan segalanya sampai tidak ada lagi yang tersisa. Gejalanya bisa macam-macam. Merasa sangat lelah setiap saat, bahkan setelah tidur. Kehilangan motivasi dan minat pada hal-hal yang dulu kamu sukai. Merasa sinis atau apatis terhadap pekerjaan atau tanggung jawab. Sulit berkonsentrasi, mudah lupa, sering sakit kepala, masalah pencernaan, atau gangguan tidur. Jika kamu merasakan beberapa gejala ini, itu adalah alarm. Tubuh dan pikiranmu sedang berteriak minta istirahat. Dan disinilah me time berperan, sangat krusial. Me time bukan kemewahan, tapi kebutuhan dasar. Ini adalah waktu yang kamu dedikasikan sepenuhnya untuk dirimu sendiri, untuk mengisi ulang energimu, memproses emosi, dan kembali terhubung dengan dirimu yang sejati. Tanpa me time itu efektif, burnout akan terus mengintai. Tapi kenapa banyak dari kita merasa me time itu gagal? Kenapa bukannya segar, malah makin lelah dan atau merasa bersalah? Ini dia beberapa kesalahan umum yang sering kita lakukan. Me time tanpa tujuan. Kita cuma rebahan atau nonton, tapi pikiran masih melayang ke daftar to-do list. Akhirnya bukannya rileks malah makin stres. Terlalu banyak stimulasi. Scroll media sosial, main game, nonton drama maraton. Ini justru membuat otak kita bekerja keras, bukan beristirahat. Merasa bersalah. Harusnya aku kerja, bersih-bersih, atau belajar. Rasa bersalah ini merampas semua manfaat dari me time itu sendiri.
Me time yang efektif itu bukan cuma tentang apa yang kamu lakukan, tapi bagaimana kamu melakukannya dan mengapa kamu melakukannya. Ini tentang mendengarkan apa yang benar-benar dibutuhkan oleh tubuh, pikiran, dan jiwamu. Nah, sekarang kita masuk ke inti dari video ini, resep jitu me time anti gagal. Resep ini punya 3 komponen utama yang harus kamu perhatikan ya. Komponen pertama, kualitas bukan kuantitas. Me time 15 menit yang fokus dan berkualitas jauh lebih baik daripada 2 jam yang terdistraksi. Matikan notifikasi, jauhi gadget jika memungkinkan, dan benar-benar hadir di momen itu. Komponen 2, sesuai kebutuhanmu saat ini. Tanyakan pada dirimu, apa yang paling aku butuhkan saat ini? Butuh ketenangan, meditasi, atau latihan pernafasan? Cukup 5-10 menit. Ada banyak aplikasi gratis yang bisa membimbingmu. Ini membantu menenangkan pikiran yang ramai. Membaca buku fisik. Jauhkan gadget. Tenggelam dalam cerita atau pengetahuan baru bisa sangat menyegarkan. Jalan santai di alam. Pergi ke taman terdekat, rasakan angin, dengarkan suara burung. Ini terbukti mengurangi stres. Mandi air hangat dengan garam Epsom atau aromaterapi. Ciptakan suasana spa di rumah. Jika kamu butuh mengisi energi dan bergerak, olahraga ringan, yoga, peregangan, jalan cepat, atau menari mengikuti musik favoritmu, gerakan bisa melepaskan endorfin. Mendengarkan musik, buat playlist khusus me time yang bisa membangkitkan semangatmu. Menyelesaikan proyek kecil yang menyenangkan, merapikan sudut ruangan, menata tanaman, atau membuat kerajinan tangan. Ada kepuasan tersendiri. Jika kamu butuh memproses emosi dan koneksi diri. Menulis jurnal, tuangkan semua pikiran dan perasaanmu tanpa filter. Ini terapi yang sangat ampuh. Ngobrol dengan orang terpercaya. Jika kamu merasa kesepian atau butuh didengarkan, hubungi teman atau keluarga yang kamu percaya. Mendengarkan podcast atau audiobook inspiratif, dapatkan perspektif baru atau motivasi dari kisah orang lain. Jika kamu butuh stimulasi kreatif, menggambar, melukis, atau mewarnai, tidak perlu jago, yang penting prosesnya. Memasak atau membuat kue, eksplorasi resep baru, nikmati prosesnya dari awal sampai akhir. Belajar hal baru, main alat musik, belajar bahasa, atau menonton tutorial DIY. Pilih 1 atau 2 yang paling menarik bagimu saat ini. Ingat, ini tentang eksplorasi dan menemukan apa yang benar-benar bekerja bagimu. Aku ingin berbagi sedikit cerita pribadiku. Dulu, aku adalah definisi sempurna dari orang yang workaholic. Aku bangga dengan jam kerjaku yang panjang, dengan daftar to-do list yang tak pernah habis. Aku pikir kalau aku istirahat, aku akan ketinggalan. Sampai akhirnya, aku mencapai titik terendah. Aku burn out parah. Aku kehilangan semangat, sering sakit, dan bahkan hal-hal kecil pun terasa berat. Itulah saatku aku sadar aku tidak bisa terus-menerus seperti ini. Aku mulai mencoba me time tapi awalnya juga gagal. Aku merasa bersalah, pikiranku masih kemana-mana. Tapi aku terus mencoba, aku bereksperimen. Aku menemukan bahwa jalan kaki di pagi hari sambil mendengarkan podcast atau sekedar 15 menit membaca buku sebelum tidur itu sangat membantuku. Awalnya sulit, tapi aku konsisten. Aku menjadikan itu prioritas sama pentingnya dengan pekerjaan atau tanggung jawab lainnya. Dan perlahan aku mulai merasakan perubahannya. Aku tidak lagi mudah marah, aku lebih fokus, dan yang paling penting aku kembali merasakan semangat hidup. Aku belajar bahwa me time itu bukan tentang lari dari masalah, tapi tentang mengisi ulang dirimu agar punya kekuatan untuk menghadapi masalah. Jadi teman-teman, mari kita ingat kembali resep jitu me time anti gagal kita. Pahami gejala burnout dan mengapa me time itu penting. Hindari kesalahan umum saat me time, tanpa tujuan, terlalu banyak stimulasi, atau rasa bersalah. Fokus pada 3 komponen utama, kualitas, sesuai kebutuhan, bebas rasa bersalah.
Eksplorasi ide-ide me time yang efektif sesuai kebutuhanmu, ketenangan, energi, proses emosi, kreativitas. Ingat, me time itu bukan egois. Itu adalah bentuk self-care yang esensial. Kamu berhak untuk beristirahat, untuk mengisi ulang, dan untuk kembali menjadi versi terbaik dari dirimu. Jangan menunggu sampai burnout menyerang. Mulai dari sekarang, bahkan dengan 15 menit saja. Jika video ini menyentuh hatimu, jika kamu merasa tidak sendirian atau jika kamu mendapatkan satu ide me time saja, tolong berikan like pada video ini. Bagikan juga ke teman-temanmu, keluargamu, atau siapapun yang kamu rasa membutuhkan resep jitu ini. Karena semakin banyak dari kita yang bisa mengatasi burnout, semakin bahagia dan produktif kita semua. Dan jangan lupa, tinggalkan komentarmu di bawah. Ide me time favoritmu apa? Atau mungkin kamu punya tips lain untuk mengatasi burnout? Aku tidak sabar untuk membaca cerita-cerita kalian. Terima kasih sudah menemaniku dalam perjalanan ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingatlah selalu, istirahat itu bukan menyerah, tapi mengisi ulang untuk kembali berjuang.